Elon Musk itu orang gila. Dia tuh chaos, kontroversial, tweetnya aneh-aneh, drama media. Nah, ini yang dilihat oleh banyak orang. Tapi kebanyakan orang nggak ngelihat operating system di baliknya. Dan ini yang jarang disadari. Nah, di video ini saya ingin menegaskan dan juga akan share gimana caranya Elon Musk itu bisa jadi eksportir terbesar abad ini. Kita lihat daftar bilioner dan orang terkaya dunia, Elon Musk itu nomor 1 per 2026. Dan faktanya, Elon Musk itu eksportir ulung, guys. Dan kita kalau mau belajar ekspor dan bangun bisnis ekspor yang besar, kita harus belajar dari Elon Musk. Elon Musk ekspor apa aja? Mobil listrik ke seluruh dunia, roket, satelit ke puluhan negara, AI infrastructure, bahkan media X yang mungkin kalian juga sering lihat. Nah, di video ini saya ingin ajak Anda untuk memahami cara Elon Musk berpikir. Frameworknya tuh gimana? Gimana itu sebenarnya adalah blueprint eksportir kelas dunia. Dan saya akan bongkar di sini supaya kalian bisa pelajari, nggak harus tiru 100%, tapi paling nggak pelajari cara Elon Musk berpikir yang membawa dia bisa jadi orang terkaya nomor 1 di dunia saat ini. Dan ini caranya. Cara pertama, speed is king. Ini yang saya pelajari dari Elon Musk. Bisnis itu soal timing, dan waktu itu adalah aset paling mahal di dunia ini. Waktu itu lebih mahal dari dolar, dari bitcoin, dari emas, dari manapun. Ini komoditas terlangka di dunia. Waktu. Kita cuma punya 24 jam. Semua orang pukul rata. Dan kita seringkali nggak sadar. Jadi Elon Musk itu sangat maniak dengan yang namanya urgensi. Jadi dia anti banget slow living. Nggak bisa dia slow living di Bali, itu nggak bisa. Karena dia maniak dengan yang urgensi. Semua harus cepat. Jadi Elon Musk itu terkenal di bisnisnya. Dia mengkompres goal 10 tahun. Jadi cuma 6 bulan. Gila gak sih? Dan juga dia benar-benar force timnya, memaksa timnya untuk beneran terus bekerja. Nah, kalau misalnya 10 tahun ya, lalu juga di press jadi 6 bulan, kalau emang resultnya cuma 20-30% sukses, paling nggak progres ini udah jauh lebih cepat. Jadi Elon Musk bekerja di bawah kepercayaan. Kalau kita tuh nggak move cepat, nggak bergerak cepat, kita tuh pasti akan ketinggalan. Dan kecepatan itu adalah competitive advantage. Kecepatan itu adalah benar-benar unsur penting untuk kita membangun bisnis yang bagus. Nah, maka Elon Musk itu job utamanya di company-nya bukan sebagai cuma CEO atau presiden direktur atau owner aja. Tapi Elon Musk tugas utamanya adalah mengidentifikasi mana aja hal-hal yang slowing down the system, mana aja hal yang bikin lambat dan eliminasi itu secepat mungkin. Nah, kenapa hal ini penting banget untuk pebisnis, khususnya dalam bisnis ekspor? Karena dalam bisnis ekspor, lead time itu nentuin reputasi kita. Seberapa cepat kita produksi, seberapa cepat kita ngirim. Shipping delay itu nentuin nanti repeat order. Respon yang lambat itu buyer bisa pindah ke kompetitor. Jadi orang yang bisa mengompresi waktu itu akan menguasai market global. Capek? Pasti. Dan ini nggak untuk semua orang. Makanya Elon bisa jadi yang terkaya di dunia. Karena speed is king. Kedua, namanya the deletion algorithm, menghapus yang nggak penting. Nah, banyak eksportir atau pebisnis tuh mikirnya, ayo kita tambah produk, tambah tim, tambah brand. Nah, Elon Musk itu melakukan sebaliknya. Dia tuh delete, menghapus, simplify, menyederhanakan, dan automate, otomasi. Contohnya ya, ini yang paling terkenal. Jadi di Tesla itu sempat bikin namanya fiberglass mats. Itu jadi karpet serat kaca di baterai. Nah, ini kesalahan awal, tim teknisnya Tesla itu langsung lompat ke otomisasi. Jadi langsung menggunakan robot canggih jutaan dolar untuk masang karpet ini secara otomatis. Nah, robot ini itu sering rusak dan memperlambat semuanya. Nah, terus Elon Musk tiba-tiba datang tanya, kenapa karpet ini ada di sini? Tim baterai bilang untuk redam suara. Tapi tim suara bilang untuk cegah api. Jadi nggak ada yang punya alasan pasti nih. Nah, maka si Elon Musk, karena fungsinya nggak jelas, dia memerintahkan untuk menghapusnya sama sekali. Jika ternyata suara jadi bising, mereka bisa masangnya kembali nanti. Tapi hasilnya setelah ada riset, lalu juga inovasi terus-menerus, ternyata mobil itu tetap bisa senyap tanpa ada karpet itu. Jadi baterainya tetap nggak berisik tanpa ada karpet. Dan produksi abis itu jauh lebih cepat karena satu langkah rumit langsung hilang sepenuhnya. Nah, di ilmu manajemen ini namanya the deletion algorithm. Jadi ini framework manajemen yang didesain untuk memaksimalkan efisiensi dengan secara agresif menghapus bagian-bagian atau proses yang sebenarnya nggak perlu. Secara khusus di birokrasi. Nah, kalau di Elon Musk, di Tesla, dan di SpaceX, dia benar-benar menghapus birokrasi rumit yang nggak perlu dan bikin perusahaannya lebih efisien. Maka, apa yang bisa kita pelajari? Pertama, tanyakan semua hal. Kenapa ini perlu? Kenapa harus ada ini? Pokoknya tanyakan semua. Kenapa ini perlu? Dan kedua, kita hapus bagian-bagian yang kita bisa hapus. Ketiga, simplify, sederhanakan. Dan keempat, buat proses lebih cepat ketika udah sederhana. Dan yang kelima, otomisasi. Sehingga perusahaan kita bisa jauh lebih efisien. Dan itu yang bikin Tesla, X, dan semua perusahaan-perusahaan di bawah Elon Musk bisa naiknya luar biasa pesat. Karena mengadopsi cara-cara ini. Selanjutnya, gagal cepat, belajar cepat. Jadi nggak apa-apa gagal. Karena kalau kita semakin cepat kita gagal, kita bisa belajar semakin cepat, suksesnya bisa lebih cepat. Nah, SpaceX
itu biarin roketnya meledak. Ya kita bisa lihat berita-beritanya, dia nggak apa-apa roket meledak. Nah NASA tuh enggak, NASA tuh pengennya sempurna dulu, roket nggak boleh meledak. Kita bisa belajar di sini, siapa yang lebih cepat inovasinya, SpaceX atau NASA? SpaceX. Nah dalam ekspor, ini banyak orang takut gagal, kebanyakan mikir, takut kirim sampel, takut Zoom meeting dengan buyer, takut nggak sempurna, takut ambil resiko. Atau mungkin bagi Anda yang baru mempertimbangkan bikin bisnis, harus bikin produk yang sempurna dulu, baru launching bisnisnya. Ini kita belajar dari Elon Musk, kita puter pola berpikir kita. Misalnya kita kirim 50 email, 49 ditolak nih, satu doang yang dibales. Kita bisa belajar dari 49 penolakan. Kita perbaiki positioningnya, kita naikin value-nya, kita kasih benefit. Nah karena pengulangan itu lebih baik dari kesempurnaan, repetisi. Jadi lebih baik kita coba hal-hal yang biasa, diulang berkali-kali sampai menjadi yang bagus, daripada kita langsung tembak satu sempurna, kelamaan. Jadi mendingan kita coba sekali, ulangi lagi daripada nunggu sempurna. Nah eksportir yang terlalu lama menyiapkan semuanya sempurna, biasanya nggak pernah benar-benar ekspor. Maka bisnis itu kecepatan menjadi lebih penting dari kesempurnaan. Karena kita nyoba duluan, kita gagal duluan, akan semakin lebih baik lagi kita untuk menyempurnakan produk dan layanan kita. Dan ini yang bikin Elon Musk dan perusahaan-perusahaan di bawahnya maju sangat pesat. Cara berikutnya, Elon Musk punya jenderal masing-masing di bisnisnya untuk scale beyond himself. Ya, jadi ekspor atau bisnis itu bukan hustle atau kerja keras. Ini masalah sistem sebenarnya. Mungkin kalian tahu Elon Musk menjalankan 6 perusahaan, atau banyak yang bilang nih Elon Musk kerja setiap hari menjalanin banyak perusahaan. Sebenarnya salah. Dia itu desain sistem dan punya eksekutor. Jadi Elon Musk itu dikenal sebagai pemimpin yang netapin visi gila. Namun ia sangat bergantung pada eksekutor bertangan besi untuk jalanin operasional hariannya yang detail. Contohnya di SpaceX ada Gwynne Shotwell, di Tesla ada Tom Chu, di X ada Linda Yaccarino. Nah, dalam bisnis kalau semuanya itu tergantung kita yang cari buyer, kita yang negosiasi, kita yang urus dokumen, kita yang kontrol produksi, kita yang semuanya chief everything officer, semua dikerjain sendiri. Ya bisnis kita nggak akan gede, dan bisnis kita akan di situ-situ aja, nggak bakal gede. Karena kalau kita mengandalkan satu orang, diri kita terbatas. Waktu kita cuma 24 jam, tangan kita cuma 2, mata kita cuma 2. Nah maka itu bukan bisnis, tapi namanya kerja rodi internasional. Nah eksportir yang mau jadi besar, itu harus membangun sistem buyer acquisition, sistem compliance, sistem QC, sistem finance, sistem tim. Karena kalau bisnis itu berhenti cuma di kita doang, di founder, itu berarti kita belum membangun mesin ekspor. Nah, kenapa saya bilang Elon Musk adalah eksportir terhebat abad ini? Karena ekspor itu bukan cuma kirim barang, tapi ekspor itu soal mimpi yang besar. Kan BD Ekspor singkatan dari Big Dreams dan Billion Dollar. Maka di video ini, kenapa video ini saya buat untuk mengulas Elon Musk? Karena saya ingin mengajak Anda para eksportir dari awal udah langsung bermimpi besar dan lihat siapa sih eksportir terbesar abad ini? Elon Musk. Ya kan Tesla jual ke Eropa, Asia, Amerika, seluruh dunia. SpaceX luncurin satelit ke banyak negara. Starlink nembus batas geografi. Dan itu adalah ekspor dalam level tertinggi. Dan semuanya dibangun dengan tadi, urgensi, kecepatan, dilation, lalu juga ada tim, lalu juga nggak takut gagal, dan sistem yang tepat. Dan tentunya nggak mudah. Jadi kalau kalian cuma mikir ekspor tuh cuma cari buyer, kirim barang, tunggu transfer, itu berarti kita masih main di level dasar. Nah, ekspor level tinggi adalah tentang desain sistem global. Dan kalau kalian baru mau mulai bisnis ekspor sekarang, atau belum memulai, bersyukurlah kalau udah nonton video ini, karena kita udah bisa langsung mendesain bisnis kita ala eksportir dan pengusaha yang besar. Dan kalau kita belum memahami cara orang seperti Elon Musk berpikir, ya maka wajar kalau kita akan selalu jadi pemain kecil di pasar yang sangat besar. Dan saya yakin kalian yang nonton video ini sampai ke detik ini nggak mau posisinya cuma di situ-situ aja. Jadi kalau kamu serius mau bangun mesin ekspor jutaan dolar dengan sistem, blueprint, cara berpikir global, kami di BD Ekspor udah rangkum semuanya di The $1 Million Export Blueprint. Kalian bisa langsung cek di bdexport.com. Jadi siap jadi the next Elon Musk? Coba kita diskusi di komen. Apa yang bisa kamu pelajari dari Elon Musk?